猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Sean segera keluar dari benua Daudi. Selanjutnya, ia mendatangi Yosuan. Di sana, terdapat ratusan sosok praktisi Taesu. Namun Sean dan Yosuan berpindah tempat, agar benua Daudi dan benua Daudi tidak terkena dampak. Setelah menghabisi beberapa pasukan, bala bantuan dari pasukan Taesu pun tiba. Dan scene pun berganti. Sementara itu, sosok Sean yang sedang melesat dari kejauhan tampaknya menyadari bahwa ada pelindung yang kuat di sekitar monster raksasa ini. Namun, dia sepertinya tidak peduli. Sosoknya yang dipenuhi oleh api langsung menghantam monster tersebut seperti meteor jatuh. Akan tetapi, semua sosok yang ada di atas monster itu sepertinya tidak merasa panik tentang hal ini. Dan mereka semua tampaknya memang memiliki sikap seperti itu. Seolah-olah mereka tidak menghadapi ancaman yang nyata setelah datang ke dunia sensi, dan mereka umumnya tidak takut menghadapi musuh manapun. Pada saat ini, sosok Sean akhirnya datang dan tubuhnya langsung menabrak monster raksasa itu. Lalu, pada pelindung yang ada di sekitar tubuh monster raksasa ini, suara ledakan keras pun bergema. Dan terlihat bahwa Sean benar-benar penuh kekuatan penghancur. Sementara itu, semua pandangan pasukan praktisi Taesu ini juga secara terfokus pada sosok Sean yang secara terus-menerus menghantam penghalang mereka. Akan tetapi, penghalang tersebut ternyata tidak mengalami getaran sama sekali, dan segera terdengar tawa mengejek dari kerumunan orang ini. Dasar sampahan dunia sensi, ternyata ada juga yang berani menantang kami. Tapi, dunia Taesu sudah lama di sini, dan kami sudah sering menghadapi orang bodoh sepertimu. Namun sayang sekali, tanpa terkecuali, semuanya pasti akan mati tanpa menyisakan tubuh atau bahkan pun jiwa, ucap salah satu praktisi Taesu. Semuanya, hati-hati, ada orang lain di samping orang ini. Tampaknya, kekuatannya lebih kuat. Dia selalu menunggu kesempatan bagus untuk mengejar pasukan kita, dan banyak anggota yang sudah dibunuh, ucap praktisi Taesu yang sepertinya selamat dari pengejaran Yosuan. Pada saat ini, terlihat bahwa gerombolan praktisi Taesu yang sebelumnya dikejar oleh Sean dan Yosuan mulai bersatu dengan yang lainnya. Salah satu dari mereka memberi peringatan kepada semua praktisi Taesu dengan waspada. Jelas, dia tidak ingin semua pasukan yang ada di sini bernasib sama seperti praktisi Taesu yang kini sudah tewas. Detik berikutnya, pandangan semua praktisi Taesu itu pun langsung terfokus pada sosok si kakek legend Yosuan. Tetapi, tetap saja masih ada yang meragukan kemampuan kakek ini karena penampilannya yang sangat rentan dan lemah. Setelah memperhatikannya lebih detail, sebagian praktisi Taesu ini tampaknya masih meremehkannya. Semuanya, ayo mundur secepat mungkin. Kekuatan kakek bau tanah itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani, dan kita harus memberitahu komandan untuk mengepung dan menekannya, ucap praktisi Taesu itu sambil berteriak. Akan tetapi, kerumunan praktisi Taesu ini masih tidak menganggapnya serius, dan mereka jelas tidak akan percaya bahwa sosok kakek ini sudah membunuh setengah dari mereka. Bahkan, ada beberapa orang yang berpikir bahwa setengah dari pasukan yang sebelumnya terbunuh itu karena mereka mengalami kecelakaan, seperti dilahap oleh badai kekosongan. Itu terserah kalian, entah kalian percaya atau tidak. Yang terpenting, aku sudah mengatakan apa yang sudah aku alami. Jangan menyesal jika nantinya kalian tewas, ucap praktisi Taesu itu sambil menghela napas berat.
Setelah sosok ini berbicara, dari kepala monster raksasa di kekosongan, di sana ada sebuah bangunan sederhana yang terlihat cukup menonjol dari monster lainnya. Lalu, seorang praktisi Taisu pun perlahan keluar dari bangunan tersebut, dan ada 5 kristal merah di dadanya. Tentu saja, warna armor dewa palsu yang melekat pada tubuhnya jelas berbeda dengan yang ada di sekitarnya. Dan ketika mengetahui kabar bahwa ada yang menyerang dari setengah pasukan sebelumnya yang sudah dihabisi, bagi dunia Taisu sendiri, ini bukanlah kerugian kecil. Namun, untuk para praktisi Taisu yang ada di sini sekarang, tidak peduli seberapa kuat kerumunan ini, sosok yang menggunakan armor berbeda itu dapat membunuh mereka semuanya dalam sekejap mata. Semua pasukan praktisi Taisu yang ada di sini, dengarkan perintahku. Kalian harus bertarung, tidak peduli apapun situasinya. Dan siapapun lawannya, bunuh, bantai, bacok, dan palak duit semua musuh kita. Ucap sosok itu. Dengan munculnya sosok yang memiliki 5 kristal merah di dadanya, dia jelas merupakan yang terkuat di antara para praktisi Taisu ini. Jadi, dia juga memiliki kendali mutlak, dan semua pasukan ini harus mematuhi setiap perintah yang dia berikan. Kemudian, ribuan praktisi Taisu yang berdiri tegak di punggung monster raksasa ini menanggapi suara pemimpin mereka dengan raungan yang sangat keras, sehingga bahkan kekosongan seperti bergetar karena suara ini. Namun tiba-tiba, sang komandan yang sebelumnya memberikan perintah sepertinya telah menghilang, dan ketika suara yang menggairahkan keluar, seorang pun membuka mulutnya dengan takjub. Lalu, semua mata beralih dari pemimpin mereka ke tempat Xiaoyan berada saat ini. Tapi di sana, sosok Xiaoyan juga sudah menghilang. Akan tetapi, yang membuat mereka kebingungan adalah mengapa sosok Xiaoyan bisa tiba-tiba menghilang. Jadi kini, semua orang pun segera mencari di sekitar, tetapi tidak menemukan sosok lain. Setelah beberapa saat, ketika semua orang masih mencarinya, tiba-tiba sebuah suara pun datang dari kerumunan, dan semua pandangan pun akhirnya mengikuti ke arah sumber suara tersebut. Detik berikutnya, terlihat bahwa ada sesosok yang juga menggunakan armor dewa palsu. Dia dengan gagahnya berjalan perlahan melewati kerumunan, dan semua pasukan praktisi Taisu di sampingnya pun segera bergandengan tangan untuk menyingkir dan melihat penampilannya. Bahkan, seorang praktisi Taisu yang sebelumnya menghilang, kini dia datang sambil menundukkan kepalanya setelah beberapa saat. Itu karena di sisi berlawanan dari dirinya muncul seorang praktisi Taisu yang 7 kristal merahnya berkedip mengesankan di dadanya. Tentu saja, dengan tambahan 2 kristal merah pada armor dewa palsunya, itu bukan hanya menandakan bahwa sosoknya lebih kuat, tetapi juga statusnya lebih tinggi dari dirinya. Kenapa kalian tunduk begitu saja? Aku bukan pemimpin kalian. Sungguh orang-orang yang sangat bodoh. Kalian bisa dipermainkan dengan tipuan anak kecil, ucap sosok itu. Tapi jelas tidak ada yang tahu siapa dia, karena memang ia menggunakan pelindung kepala yang sangat tertutup. Pada saat yang sama, teratai api 3 warna pun muncul di tangannya. Dan segera, teratai api tersebut naik melintasi kekosongan secara perlahan. Lalu, sebelum semua orang bisa bereaksi, perasaan mati lemas pun tiba-tiba muncul di dalam benak mereka. Pada saat berikutnya, nyala api pun tiba-tiba membumbung ke langit. Itu muncul di belakang monster raksasa dunia Taisu yang meledak seketika. Dan gelombang api itu pun mengeluarkan ombak panas yang terus-menerus bergejolak. Sementara itu, untuk para praktisi Taisu yang ada di dalamnya, mereka semua seperti kerikil di dalam ombak. Itu dihancurkan secara gila-gilaan oleh kekuatan yang sangat mengerikan. Komandan, apa yang kamu lakukan? Kenapa tiba-tiba mengeluarkan serangan dahsyat seperti ini? Ucap sang praktisi Taisu dengan 5 kristal merah di dadanya. Dan tampaknya dia belum menyadari apa yang sedang terjadi. Namun pada saat ini, praktisi Taisu itu bisa melihat bahwa ada penguasa berat yang menabrak tubuhnya. Dan sosok yang menyerang dirinya adalah si praktisi Taisu dengan 7 kristal merah di dadanya. Tapi dia masih tidak melawan, dan sepertinya dia memang tidak berani melawan.
Itu karena dari segi kekuatannya saja sudah jelas jauh berbeda. Jika praktisi Taisu ini melakukan perlawanan, yang terjadi adalah dirinya hanya akan menjadi abu. Dan mungkin semua perlawanan yang dia tunjukkan nanti tidak ada gunanya. Akan tetapi, ketika praktisi Taisu ini menyadari bahwa dirinya dalam bahaya, dia tetap mengeluarkan senjatanya untuk menahan serangan tersebut. Dan terlihat bahwa meskipun tidak berani melawan, praktisi Taisu ini tidak ingin mati begitu saja. Pada saat ini, dengan kekuatan keabadian yang bercampur dalam serangan sosok itu, kekuatannya tentu saja menjadi semakin mengerikan. Kedua senjata tersebut bertabrakan, lalu terdengarlah suara yang sangat mengejutkan. Pada saat yang sama, pelindung kepala praktisi Taisu ini pun tiba-tiba dipukuli dengan keras, sehingga kini perisai yang mereka pikir tidak bisa dihancurkan sebenarnya runtuh dalam sekejap mata. Lalu akhirnya, misteri yang setiap saat mengganggu pikiran Cheyenne juga masuk ke dalamnya. Pada saat kerumunan praktisi Taisu ini menyaksikan adegan yang mengejutkan, jelas bahwa mereka belum bisa bereaksi. Mereka hanya melihat dua komandan yang semuanya menggunakan armor dewa palsu bertarung bersama. Namun jelas bahwa sangat tidak mungkin bagi dunia Taisu untuk mengalami perselisihan internal. Jadi, ketika kejadian ini muncul, praktisi Taisu yang sebelumnya terkena pukulan itu selalu menunjukkan ekspresi ketakutan. Tapi jelas bahwa pertarungan antara kedua belah pihak ini tidak akan terlalu lama menemui jalan buntu. Komandan praktisi Taisu yang memiliki 5 kristal merah di dadanya tidak bisa bertahan lama. Dadanya langsung ditusuk menggunakan penguasa berat dan kepalanya dihancurkan hingga mati. Sebenarnya, yang menghancurkan kepala praktisi Taisu ini adalah sebuah penguasa berat. Karena itu adalah senjata. Benda ini belum pernah dilihat oleh para praktisi Taisu sebelumnya. Dan penguasa berat itu masih menyala dengan api yang berkobar. Lalu, Cheyenne kembali menatap semua praktisi Taisu yang tersisa. Pandangannya yang penuh kebencian ini seolah-olah dia akan mengecor tubuh mereka hidup-hidup. Setelah menghancurkan komandan mereka, armor dewa palsu yang ia kenakan juga menghilang. Dan kemudian, sosok yang sedang memegang penguasa berat itu pun berbalik di bawah pandangan banyak orang. Meskipun ada pelindung kepala yang menutupinya, sepertinya semua orang masih bisa merasakan tatapan ganas dari balik armor tersebut. Jadi kini, setiap praktisi Taisu yang ada di sana tidak berani menegakkan wajah mereka sebelum akhirnya sebuah suara pendatang dari balik armor itu dan membuat semua orang pun terkejut. Pada saat yang sama, Yusuan yang sedari tadi menyaksikan adegan membingungkan ini tiba-tiba terdiam sebelum akhirnya dia juga menyadari bahwa orang yang memakai armor dewa palsu itu adalah tuannya, yaitu Shoyan. Kemudian, dari arah belakang kumpulan praktisi Taisu ini, badai berdarah pun tiba-tiba muncul seperti pusaran angin. Jelas, dengan kekuatan para praktisi Taisu saat ini, tidak ada yang bisa melawan kemampuan Shoyan maupun Yusuan. Itu seperti keberadaan mutlak yang tidak bisa disentuh oleh mereka. Namun sebenarnya, dari awal hingga akhir, Cheyenne tidak menggunakan kekuatan tubuh avatarnya sedikit pun. Itu karena dia memiliki berkah dari armor dewa palsu. Dan dengan ini saja, tidak ada yang bisa melawan dirinya. Namun, Cheyenne jelas tidak memiliki belas kasihan untuk pihak dunia Taisu ini. Itu karena dia tahu bahwa para praktisi Taisu ini diciptakan secara tidak normal. Dan itu adalah bentuk kehidupan yang tidak nyata. Dengan armor dewa palsu yang melekat pada tubuh mereka, Cheyenne tahu bahwa musuh sebenarnya yang harus dihadapi bukanlah ribuan tubuh tanpa jiwa ini. Lawan Cheyenne sesungguhnya adalah orang kuat seperti Suchang yang merupakan petinggi dari pasukan dunia Taisu. Meskipun para praktisi Taisu ini bukan tandingan Cheyenne dan Yusuan, kekuatan pertahanan pada armor dewa palsu mereka itu masih sangat mencengangkan. Jika saja yang menghadapi mereka hanyalah seorang dewa pertempuran belaka. Terlepas dari pertarungan ini, tindakan Cheyenne tidak selancar Yusuan ketika membunuh mereka. Lagi pula, Cheyenne juga harus mempertimbangkan untuk memanfaatkan armor dewa palsunya. Karena jika tidak, pembunuhan di sini tidak ada gunanya. Dan jelas, selama armor dewa palsunya masih didapatkan oleh dunia Taisu, tubuh yang tak terhitung jumlahnya dapat dilahirkan kembali.
Oleh karena itu, Xiaoyan pada saat ini mempercepat gerakannya untuk membunuh mereka. Begitu pula Yusuan, mereka berdua terlihat tidak peduli dengan banyaknya armor dewa palsu yang terbuang. Dan meskipun terdengar cukup merugikan bagi Xiaoyan, dia sebenarnya sudah mengantongi ribuan armor dewa palsu di dalam cincin penyimpanannya. Sekarang, suara pertempuran dalam kehampaan pun berlangsung lama sebelum ketenangan akhirnya dipulihkan. Sampai sudah beberapa lama waktu berlalu, ternyata ada bayangan hitam raksasa yang muncul di kehampaan yang gelap ini. Dan sosok itu perlahan-lahan memperhatikan ke arah monster raksasa yang telah lama berdiri diam. Terlihat bahwa sosok monster raksasa ini tidak memiliki gerakan, dan tampaknya dia memang tidak menyadari keberadaan orang lain. Namun, ketika bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya ini mendekat, muncullah pemandangan yang sangat luar biasa. Di sana, ada ratusan monster raksasa dunia Tesu. Tapi, selain para monster ini, ada juga makhluk dunia Tesu lainnya, dan berbagai binatang buas. Namun, semuanya sudah diubah. Setengah dari tubuh mereka bukan lagi milik mereka. Dan tampaknya, pengubahan ini menjadi sarana dunia Tesu untuk mengendalikan mereka. Apa-apaan ini? Kemana perginya pasukan yang sudah aku perintahkan untuk menjarah benua di sekitar sini? Ucap komandan itu. Dan segera beberapa orang yang ada di depannya pun hanya bisa berlutut sambil menundukkan kepala. Jelas mereka takut untuk menatapnya langsung. Di atas monster raksasa yang paling besar, ada sebuah altar luas yang menjulang. Dan di sana, seorang yang tampaknya merupakan pemimpin dari semua pasukan ini terlihat sangat marah. Tak kalah menyadari bahwa pasukannya telah menghilang. Dan kekosongan di sini tidak ada kehidupan. Tuan Yingpei, izinkan aku untuk melapor. Menurut yang aku teliti, ada sebuah bukti bahwa ada tanda-tanda pertempuran serius di kekosongan ini, dan dia seharusnya membawa ribuan praktisi Tesu. Selain itu, ada juga monster raksasa yang seharusnya memiliki lebih dari 100 sosok. Akan tetapi, semuanya telah menghilang, ucap salah satu praktisi Tesu. Tapi Tuan, banyak potongan tubuh ditemukan di bagian belakang monster di sana. Jadi, aku khawatir bahwa beberapa praktisi Tesu yang pergi untuk menyelidiki ini sudah terbunuh oleh orang kuat. Ucap praktisi Tesu itu sambil mengepal kedua tinjunya. Sebenarnya memang ada pesan bahwa pasukan yang terbantai itu menghadapi bahaya besar. Jadi, sang pemimpin praktisi Tesu yang bernama Yingpei itu pun langsung saja bergerak untuk melihat apakah benar sesuai dengan beritanya. Pada saat ini, sosok pemimpin itu tidak mengenakan armor dewa palsu, tapi ada jubah panjang dengan bordir totem di atasnya. Jelas, itu menunjukkan bahwa statusnya adalah yang tertinggi dan pemimpin dari semua praktisi Tesu ini. Terlebih lagi, sosok Yingpei ini berbeda dengan para komandan praktisi Tesu yang mengandalkan armor dewa palsu untuk menentukan level. Statusnya jelas jauh lebih tinggi daripada jenderal manapun di sekitarnya. Tampaknya memang begitu. Aku khawatir mereka bertemu dengan orang kuat dari dunia sensi. Tapi yang membuatku cukup bingung adalah tidak ada armor atau mayat utuh dari para praktisi Tesu yang ditemukan di bagian belakang. Semuanya adalah potongan daging dan tulang saja, ucap Yingpei sambil menyentuh dagunya. Ini sangat menarik. Sosok yang menantang kita untuk bertarung seharusnya tidak akan muncul di wilayah kekosongan barat laut ini. Tapi musuh sepertinya bisa melakukan ini dan mengambil armor dewa palsu kita. Serta tampaknya orang ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia Tesu, ucap Yingpei sambil menyeringai. Segera beritahu semua praktisi Tesu terdekat untuk melakukan pencarian penuh. Dan sangat penting bagi kita untuk mengetahui siapa yang sudah melakukan kejahatan ini, ucap Yingpei kembali. Pada saat ini, Yingpei sedikit mengerutkan dahinya. Tentu saja, dia sedang memikirkan bagaimana ada sosok yang bisa mengambil semua armor dewa palsu. Masalah ini jelas bukan masalah kecil. Itu karena armor dewa palsu adalah salah satu kekuatan vital mereka. Armor ini dapat meningkatkan pasukannya menjadi stabil. Sejauh ini, rahasia seperti itu seharusnya tidak terungkap kepada orang luar. Bahkan, jika itu akan terungkap, itu seharusnya terjadi setelah pertempuran nyata dengan dunia sensi.
Akan tetapi, saat ini, dunia sensi bahkan belum menantang, dan dunia Taishu sebelumnya mengalami kekalahan sejak mereka datang ke sini. Ying Pei pun merasa sangat bingung, mengapa rahasia itu bisa terungkap ketika perang sudah dimulai. Jadi, dia sangat serius memikirkannya, dan tidak berani mengabaikannya sedikit pun. Bahkan, dia sangat ingin membungkam sosok itu secepat mungkin, supaya rahasianya tidak menyebar lebih jauh. Namun tepat ketika Ying Pei hendak mengatur agar semua orang melakukan pencarian ke setiap penjuru kekosongan, salah satu praktisi Taishu yang sedang menyelidiki sekali lagi maju untuk melapor. Tuan Ying Pei, aku mempunyai berita buruk. Dari semua monster raksasa kita yang terbunuh sebelumnya, semua sumber daya yang ada di dalam tubuh mereka juga telah menghilang, ucap praktisi Taishu itu. Detik berikutnya, ketika kata-kata ini jatuh ke telinga Ying Pei, itu seperti guntur yang menyambar di siang bolong. Seluruh tubuhnya langsung memancarkan niat membunuh yang sangat ganas, dan ada kilatan dingin di matanya. Jelas, dibandingkan dengan armor palsu yang dikenakan oleh seluruh pasukannya, yang lebih berharga dari itu adalah sumber daya yang ada di dalam tubuh raksasa dunia Taishu. Itu adalah lautan energi yang didapati dari hasil penjarahan dunia, dan setiap satu monster itu memiliki sumber daya yang melimpah. Jadi wajar jika Ying Pei menjadi sangat marah. Kemudian, Ying Pei pun melangkah keluar dan terbang menuju sisi lain kekosongan. Tampaknya, dalam hal ini, dia harus pergi mengingatkan para praktisi Taishu. Ying Pei pun ingin memeriksanya sendiri, karena jika dia hanya ingin mendengar kabar dari bawahannya saja, perasaan bingung yang terus mengganggu dirinya tidak akan pernah menghilang. Pada saat berikutnya, ketika dia menginjak punggung salah satu monster raksasa, semua rambutnya tiba-tiba berdiri tegak. Lalu, sebuah kristal merah muncul di tangannya, dan dia langsung menghancurkannya. Tampaknya, itu merupakan sebuah alat untuk memberikan petanda kepada para monster raksasa. Dan benar saja, saat kristal merah itu dihancurkan, semua monster yang datang ke dunia sensi tiba-tiba berdiri dan mengunci posisi mereka seketika. Tanpa ragu-ragu, formasi yang menyegel semua monster raksasa dimanapun berada sebenarnya dilepaskan dengan paksa. Saat setelah itu, Ying Pei pun menarik napas dalam-dalam. Dia, yang sebelumnya terlihat sangat tenang, kini sosoknya sedikit gemetaran. Itu karena hanya dia yang tahu apa artinya jika segel yang ada di dalam tubuh monster raksasa itu dia lepaskan. Di sisi lain, semua monster raksasa itu sudah siap dan mereka bersedia menjalankan perintah kapan saja. Lalu, setelah terdiam sesaat, Ying Pei pun tiba-tiba meraung ke langit dan bola matanya kini sudah ditutupi oleh warna merah. Terlihat bahwa dia tidak berani mengabaikan sedikit pun masalah ini. Jadi, dia segera melakukan sebuah gerakan besar. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beliterasi dekat tempat orang jual topi. Terima kasih buat Bang Riki yang kasih mimin kopi.他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。